Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Rifa Zahriyah dengan NPM 2021 1250 0590. Di sini saya akan membedah buku tentang Al-Ghazali yang telah ditulis oleh Pak Uuf Gufron. Bab pertama ada hakikat sosial. Yang pertama, fitrah sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri dengan wajar dan normal tanpa campur tangan orang lain. Sebab untuk memenuhi sesuatu kebutuhan hidupnya itu, ia membutuhkan seseorang. Karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial atau zoon politikon, yang berarti bahwa manusia secara fitrahnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan pihak lain untuk mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Nah, di fitrah sosial terbentuk asosiasi. Nah, terbentuknya asosiasi ini berawal dari keinginan individu-individu yang ingin menyatu. Inilah yang disinyalir oleh Al-Ghazali, bahwa terbentuknya suatu negara karena dilatar belakangi adanya kebutuhan bersama untuk suatu negara untuk meneruskan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia. Al-Ghazali lebih menekankan bahwa soal kebutuhan hiduplah yang menjadi unsur utama bagi timbulnya suatu negara atau kepemerintahan. Nah, Al-Ghazali pun menekankan bahwa soal kebutuhan hiduplah yang menjadi unsur utama bagi timbulnya suatu negara atau kepemerintahan. Yang kedua ada mengelola negara. Al-Ghazali menilai bahwa negara yang baik adalah negara yang memiliki tata kelola kepemerintahan yang baik atau husn al-siyasah. Dengan cara para penguasa atau khalifah harus menjalankan sistem kepemerintahannya tersebut sebaik mungkin. Al-Ghazali memiliki gagasan pokok atau prinsip dasar dan kepemerintahan yang baik. Nah, Al-Ghazali di dalam karyanya, semisalnya Al-Kibru Al-Masluk fi Nasihatil Muluk, menyebutkan konsepsi etika dalam bernegara agar terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik. Al-Ghazali memandang bahwa tata kelola kepemerintahan yang baik, husn al-siyasah, sebagai perilaku atau etika bernegara yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan agar terciptanya suatu tata kelola kepemerintahan yang baik dalam suatu negara. Nah, Al-Ghazali tidak mempersoalkan suatu sistem politik. Nah, Al-Ghazali itu menawarkan satu sistem politik yang bisa mengantarkan sebuah negara pada kebaikan bersama, yakni sistem demokrasi Islam, yaitu from the people to the people by God, dari rakyat untuk rakyat karena Tuhan. Inilah konsep Al-Ghazali tentang demokrasi yang dibalut dengan nilai-nilai ketuhanan. Al-Ghazali menjelaskan tentang pentingnya langkah-langkah yang harus dilakukan dan ditempuh oleh pengelola negara atau pemerintah agar dapat menjadikan kepemerintahan yang baik. Saran yang dianjurkan Al-Ghazali berdasarkan hukum-hukum Tuhan dan moralitas. Al-Ghazali menyebutkan bahwa negara yang tidak mempunyai moral atau bad governance berarti keruntuhan, dan sebaliknya, moral yang tidak sejalan dengan negara adalah kelumpuhan. Al-Ghazali menggabungkan 5 unsur agar terciptanya kepemerintahan yang baik, yakni moralitas, agama, ilmu pengetahuan atau ekstrakan hukum sosial, mistik, tasawuf, dan politik yaitu ekonomi, sosial, pertahanan, dan hukum. Penggabungan 5 unsur inilah yang dapat mewujudkan konsepsinya tentang negara, moral, atau siasah al-akhlak. Siasah al-akhlak. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian etika politik. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, atau ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang lama karangan Purwadarminta tahun 1953 dinyatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas moral atau akhlak. Sementara Kamus Bahasa Indonesia yang baru oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988 menjelaskan bahwa etika memiliki 3 arti. Yang pertama, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kedua, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nah, ketiga, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dari pengertian pengetahuan kebahasaan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Adapun arti etika dari segi terminologi atau istilah yaitu sebagaimana yang telah ditentukan oleh para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Etika memiliki 3 posisi, yakni etika sebagai sistem nilai, kode etik, dan filsafat moral. Sementara itu, politik secara etimologis berasal dari kata Yunani, polis, yang berarti kota atau negara kota. Kemudian, arti itu berkembang menjadi politis, yang berarti warga negara. Politika, yang berarti semua yang berhubungan dengan negara. Politika, yang berarti pemerintahan negara. Dan politikos, yang berarti kewarganegaraan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik atau politis
adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Nah, politik itu merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Dengan demikian, secara substantif, jika kata etika bersanding dengan kata politik, maka yang lebih dulu dijadikan pijakan adalah kata etika. Artinya, kata politik di sini merupakan bagian dari cabang etika atau filsafat moral. Karena itu, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjukkan kepada manusia sebagai subjek etika. B. Sejarah perkembangan etika politik. Secara historis, etika sebagai usaha filsafat lahir dari keambrukan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani. 2500 tahun lalu, karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercaya, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia. Tempat pertama kali disusunnya cara-cara hidup yang baik dalam suatu sistem dan dilakukannya penyelidikan tentang soal tersebut sebagai bagian filsafat. Yang C, ada aliran-aliran dalam etika politik. Di aliran-aliran etika politik ini terdapat hedonisme, intuisi, utilitarianisme, vitalitas, agama, dan evolusi. Nah, pertama, hedonisme. Kata hedonisme itu berasal dari kata hedon dalam bahasa Yunani, yang berarti nikmat, kegembiraan. Nah, hedonisme ini mengajarkan bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah kenikmatan atau kesenangan duniawi. Yang B, intuisi. Paham intuisi ini berpendapat bahwa pada setiap manusia mempunyai kekuatan batin atau kata hati yang dapat membedakan baik dan buruk dengan sekilas pandang. Kekuatan batin ini terkadang berbeda refleksinya karena pengaruh massa dan lingkungan. Akan tetapi, ia dasarnya tetap sama dan berakar pada tubuh manusia. Yang C, utilitarianisme. Nah, secara harfiah, utilis berarti berguna. Menurut paham ini, bahwa yang baik adalah yang berguna. Jika ukuran ini berlaku bagi perorangan, disebut individual. Dan jika berlaku bagi masyarakat dan negara, disebut sosial. Yang D, ada vitalitas. Menurut paham ini yang baik, yang ialah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia. Kekuatan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lain yang telah dianggap menaklukkan orang lain yang itu yang dianggap sebagai yang baik. Nah, paham itu lebih lanjut cenderung kepada sikap binatang dan berlaku hukum siapa yang kuat dan menang itulah yang baik. Karena itu, manusia hendaknya mempunyai daya hidup atau vitalitas untuk menguasai dunia dan keselamatan manusia tergantung daya hidupnya. Yang E, ada agama. Menurut paham ini, yang dianggap baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam paham ini, keyakinan teologis, yakni keimanan kepada Tuhan sangat memegang peranan penting. Karena tidak mungkin orang mau berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan jika yang bersangkutan tidak beriman kepadanya. F, ada evolusi. Mereka yang mengikut paham ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini mengalami evolusi, yaitu berkembang dari apa adanya menuju kesempurnaan. Pendapat seperti ini bukan hanya berlaku pada benda-benda yang tampak, seperti binatang, manusia, dan tumbuh-tumbuhan, tapi juga benda yang dapat dilihat atau diraba oleh indera, seperti akhlak dan moral. Dari berbagai paham tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan kebaikan berdasarkan cara pandang yang beragam dan berdasarkan tolak ukurnya, pandangan adat istiadat, standarisasinya kebiasaan tradisi masyarakat. Yang kedua, yaitu ada kekuasaan dan legitimasi. Kekuasaan menurut Max Weber dalam Franz Magnus Suseno adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan itu. Kekuasaan yang dimaksud ini kekuasaan negara. Ciri khas negara bahwa kekuasaan itu memiliki wewenang, maka kekuasaan negara itu disebut otoritas atau wewenang. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan tingkah lakunya tersebut atau sesuai dengan keinginan dari si pelaku. Atau kekuasaan juga merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhinya. Nah, ada dua sudut pandang kekuasaan. Pertama, kekuasaan bersifat positif dan kekuasaan bersifat negatif. Sini ada legitimasi. Legitimasi merupakan perkara dasar yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Tanpa legitimasi, sangat sulit bagi seorang itu bisa meneruskan kepemimpinannya. Tanpa legitimasi, bahkan mustahil bagi pemerintah untuk menerapkan undang-undang dan membangun sebuah negara.
Sumber legitimasi dan cara memperoleh legitimitasnya itu juga permasalahan yang tidak kalah penting untuk dibicarakan dari legitimasi itu sendiri. Nah, legitimasi telah menjadi pembahasan berkepanjangan sejak manusia mengenal hidup secara berkelompok. Ia telah muncul sejak zaman Yunani kuno, di mana Plato dan Aristotle menyatakan bahwa negara memerlukan legitimasi yang mutlak untuk mendidik rakyatnya dengan nilai-nilai moral rasional. Suatu sistem politik dapat lestari apabila sistem politik secara keseluruhan mendapat dukungan seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi diperlukan bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk unsur-unsur sistem politik yang ada. Yang menjadi objek legitimasi bukan hanya pemerintah, tapi juga unsur-unsur lain dalam sistem politik. Jadi, legitimasi dalam arti luas adalah dukungan masyarakat terhadap sistem politik, sedangkan dalam arti sempitnya, legitimasi merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang. Menurut Zipelius dalam Franz Magnus Seno, bentuk legitimasi dilihat dari segi objek dan dibagi menjadi dua bentuk, yakni legitimasi materi wewenang, yang kedua legitimasi subjek kekuasaan. Nah, sekarang ada yang negara, pemerintahan, dan kepemerintahan. Negara adalah lembaga politik yang berdaulat, yang memiliki wilayah atau teritori, sistem pemerintahan, dan adanya penduduk. Sementara itu, pemerintah adalah pelaksana dari sebuah negara untuk mencapai tujuan berdirinya sebuah negara. Pemerintah adalah bagian dari sebuah negara. Dalam arti sempit, pemerintah hanya mencakup eksekutif. Namun, secara luas, pemerintah itu mencakup semua aparatur negara, baik yang organ, badan, dan lembaga. Pemerintah adalah subjek, sedangkan kepemerintahan adalah proses bagaimana subjek itu melakukan aktivitasnya. Dalam istilah bahasa Arab, untuk menerjemahkan kata kepemerintahan digunakan beberapa istilah, diantaranya adalah hukumah dan siasah. Yang ini bab 3, negara dan kepemerintahan. Negara dan kepemerintahan. Nah, ada unsur-unsur dalam suatu negara. Pertama itu B, ada good governance. Nah, pemerintahan yang baik itu atau good governance merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam bidang ilmu politik dan bidang administrasi publik. Konsep ini jelas Profesor Dr. Miftah Toha atau MPA lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep good governance mengemuka menjadi suatu paradigma, tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep governance yang menurut sejarah itu pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan manajemen publik dan korupsi. Secara etimologi, istilah good governance dapat diartikan sebagai pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik, kepemerintahan yang baik dan berwibawa. Ada juga yang menyebutkan bahwa istilah good governance lebih tepat diganti dengan ethical. Untuk dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik atau good governance dipengaruhi dua sisi, yakni sikap dan keinginan para pemegang kekuasaan atau lembaga pemerintahan atau alat perlengkapan negara untuk mewujudkan suatu konsep kepemerintahan yang baik atau good governance tersebut. Karena tugas dan wewenang pejabat administrasi tersebut walaupun secara teoretik bersifat netral, akan tetapi dalam pelaksanaannya sangat potensial untuk disalahgunakan secara wewenang dan bahkan digunakan bertentangan dengan hukum seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini tentu merupakan penyakit birokrasi yang sangat membahayakan. Bab 4 itu ada gagasan primer tentang politik. Yang pertama ada kepemimpinan atau al-khilafah. Al-Ghazali berpandangan bahwa sumber kekuasaan dan kewarganegaraan kepala negara berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, agar kita taat kepada pemimpin kita, ulil amri. Maka seharusnya setiap orang yang beragama mencintai khalifah atau raja atau para sultan dan taat kepada semua yang mereka perintahkan. Karena Al-Ghazali menyatakan bahwa khalifah adalah bayangan Allah di atas buminya, maka tidak dibenarkan menentang dan tidak mengakui perintahnya. Al-Ghazali mengibaratkan agama dan khalifah sebagai dua anak kembar. Agama adalah pondasi, khalifah adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa pondasi akan mudah runtuh, dan sesuatu tanpa penjaga akan hilang. Sebelum jauh membahas tentang kepemimpinan, terlebih dahulu kita pahami perbedaan antara istilah imamah, khilafah, dan amirul mukminin. Istilah imamah adalah orang yang mengemban tugas mengganti diri Nabi. Pimpinan sholat, seperti yang terjadi pada diri Abu Bakar, yang memimpin sholat ketika Nabi sakit. Istilah imam lebih dekat dengan konsep ibadah ritual atau ukhrawi, atau pemimpin spiritual. Sementara khilafah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang merupakan hamba pilihan Tuhan, dengan kedudukannya sebagai orang suci atau muqaddas, yang merupakan bayangan Allah di muka bumi. Nah,
Dalam pemimpin ini ada syarat kepala negara. Untuk dapat ditunjuk sebagai kepala negara, Al-Ghazali mengemukakan 10 kriteria yang harus dipenuhi, yakni pertama, dewasa atau sudah akil balik. Yang kedua, sehat rohani atau kejiwaan. Yang ketiga, merdeka atau bukan budak. Yang keempat, laki-laki. Yang kelima, keturunan Bani Quraisy. Yang keenam, memiliki kecakapan memimpin. Yang ketujuh, bertakwa. Kedelapan, memiliki wawasan keilmuan. 9, wara atau tidak cacat moral dan kriminal. Yang terakhir, sehat jasmani. Dari ke-10 syarat tersebut, hanya 4 syarat yang dianggap paling representatif agar dapat menciptakan kepemerintahan yang kuat. Hal ini ditegaskan Al-Ghazali dalam Fadailul Batiniyah wa Fadailul Mustaziriyah. Syarat yang 4 itu adalah najah atau kuat dan berwibawa, kifayah atau kompeten, wara atau bersih, dan ilmu atau berwawasan luas. Dari sini sangat jelas bahwa lapangan ilmiah ini merupakan peringatan supaya masing-masing pihak, baik khalifah atau kepala negara sebagai penguasa ataupun rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang mendudukan khalifah di atas kekuasaannya, haruslah mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Selain 4 syarat di atas, Al-Ghazali menambahkan syarat lain yang harus dimiliki oleh seorang kepala negara, yakni kepala negara tidak terlibat urusan perdagangan. Ini adalah syarat yang kelima. Hal ini tegas Al-Ghazali agar kepala negara itu terhindar dari kepentingan penyalahgunaan wewenang. Seorang kepala negara harus berkonsentrasi untuk membangun negerinya dan terlepas dari kepentingan bisnis. Nah, yang kedua ada pemilihan kepala negara. Al-Ghazali berpendapat bahwa mengangkat seorang pemimpin negara itu atau khalifah tidak berdasarkan rasio, melainkan wajib syar'i karena tugas utama khalifah adalah dalam rangka memelihara syariat. Ia juga mengatakan bahwa kekuasaan kepala negara, sultan atau raja tidak datang dari rakyat, tapi dari Allah, yang diberikan hanya kepada sejumlah kecil hamba pilihan. Oleh karenanya, kekuasaan kepala negara adalah muqaddas atau suci. Hal itu berlandaskan pada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 26. Maksudnya, tidak semua orang bisa mudah menjadi kepala negara karena beban dan tanggung jawabnya itu besar. Menurut Al-Ghazali, Allah telah memilih 2 kelompok istimewa di muka bumi ini, yakni yang pertama, para nabi dan rasul. Mereka diutus Allah ke muka bumi untuk membawa wahyu, risalah, dan petunjuk agar umat manusia itu beribadah kepadanya. Kedua, Allah memilih dari hambanya menjadi penguasa atau pemimpin agar dapat menjaga umat manusia itu dari sikap permusuhan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, di mana kekuatan mereka itu menjadi bumerang kehancuran. Nah, di era sekarang ini hampir seluruh negara di barat mengagung-agungkan konsep demokrasi sebagai sistem politik dan bernegara yang ideal. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari kata Yunani yang asal katanya demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Dengan kata lain, demokrasi adalah kekuasaan ada di tangan rakyat secara penuh. Nah, ada 3 syarat untuk kepala negara agar dinilai sah dan konstitusional yang diangkat secara turun-temurun. Yakni pertama, kepala negara tersebut tunduk pada hukum yang tinggi atau hukum Tuhan. Yang kedua, pemerataan kekuasaan, yang artinya sebagian kekuasaan itu harus tetap diberikan kepada orang lain secara proporsional. Yang ketiga, kepala negara tersebut mengikuti sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Jika ketiga syarat ini tidak dipenuhi oleh seorang raja yang diangkat atas dasar turun-temurun, maka ia dinilai inkonstitusional. Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa yang terpenting menurut Al-Ghazali adalah bahwa seorang khalifah mendapat legitimasi yang kuat dari rakyatnya. Ukuran legitimasi rakyat adalah suara mayoritas. Tujuan adanya lembaga pemerintahan dalam konsep Al-Ghazali bersifat universal, yang artinya tidak terbatas hanya individu-individu yang Islam. Tetapi ia lebih menekankan kepada semua warga negara dalam wilayah kekuasaan Islam itu tanpa membedakan agama, ras, dan sebagainya. 4b ada administrasi negara atau ahkam al-sultaniyah. Dalam sebuah institusi negara tentu tidak terlepas dari pembahasan adanya aturan kepemerintahan atau ahkam al-sultaniyah. Sebab inilah yang secara konkret menjadi roda perputaran pengelolaan sebuah negara. Aturan kepemerintahan ini dalam konteks politik dan tata negara modern disebut administrasi negara. Ada kalanya disebut pula dengan istilah administrasi publik. Pertama, ada lembaga negara. Al-Ghazali menggambarkan bahwa suatu lembaga negara itu seperti anggota tubuh. Tugas dan tujuan lembaga negara atau kepemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariat, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam. Yang kedua, ada peraturan perundang-undangan. Dalam konsep administrasi negara, Al-Ghazali menyebut keharusan adanya majelis atau dewan mahkamah yang berfungsi untuk mengawasi serta memelihara jalannya segala peraturan dalam sebuah negara. Adanya majelis mahkamah sebagai wujud keharusan adanya penegakan hukum yang harus dijalankan oleh suatu negara.
Al-Ghazali juga merinci 3 perundang-undangan atau undang-undang yang harus berlaku di tengah masyarakat dan negara. 3 hukum yang berlaku dalam masyarakat ini tuh menjadi wilayah kerja yang ditangani oleh Dewan Mahkamah. Pertama, ada hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu merupakan sumber segala hukum dan mempunyai kedaulatan yang tertinggi. Hukum tersebut terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, hukum ini biasa bisa disebut juga dengan hukum syar'i atau hukum Islam. Yang kedua ada hukum moral. Hukum moral bersumber dari hukum Tuhan dan hukum negara. Hukum moral yang sudah tertulis menjadi peraturan negara, sedangkan hukum yang tidak tertulis menjadi peraturan yang tetap berlaku dalam masyarakat. Hukum moral ini disebut juga sebagai hukum asusila. Hukum moral biasanya disebut Al-Ghazali sebagai etiket atau adab yang bermuara pada konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga ada hukum negara. Hukum negara dinamakan juga sebagai hukum positif, yaitu segala peraturan yang diterapkan oleh lembaga perundang-undangan, baik pada tingkat tinggi, yaitu konstitusi atau undang-undang, serta dekret kepala negara maupun peraturan pemerintah, atau peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Tiga ada partisipasi publik. Khalifah Ar-Rasyidin keempat, yakni Ali bin Abi Thalib, dalam pidatonya kepada rakyat yang menjadi pengikutnya menyatakan, "Demi Tuhan, sesungguhnya berat dugaan saya bahwa musuh-musuh itu atau pengikut-pengikut Muawiyah akan menang mengalahkan kamu karena etika mereka yang baik, yaitu mereka bersatu padu walau di dalam kesesatan. Sedang kamu bercerai-cerai dalam kebenaran. Kamu mendurhakai kepala negaramu yang dalam kebenaran, sedangkan mereka mentaati kepala negara mereka walaupun dalam kesalahan. Nah, mereka tuh tetap menunaikan amanah kepada pemimpinnya, sedang kamu mengkhianati pemimpin. Dan mereka bekerja kebaikan bagi tanah air, sedang kamu merusaknya. Jika sekiranya saya amanahkan kepada seorang dari kamu akan suatu perkara, saya sangat khawatir bahwa dia akan merusak hubungannya." Jadi maksud dari pidato Ali bin Abi Thalib ini adalah bahwa manakala suatu bangsa sempurna kuat persatuannya dan menunaikan amanah terhadap negaranya, maka kemenangan menjadi taruhan perjuangan mereka dan kemuliaan menjadi jaminan mereka. Dalam konteks ini, partisipasi publik sangat penting dalam upaya menumbuhkan kesadaran cinta negara. Kepemerintahan yang baik adalah sistem yang mengikut sertakan publik sebagai subjek negara dan bukan objek negara. Nah, kepemerintahan yang baik harus melibatkan civil society sebagai partner dalam membangun negeri. Kepala negara harus memberi porsi dan posisi yang layak demi kesuksesan kepemerintahan yang dijalankan. Nah, kepemerintahan yang baik itu harus mengapresiasi dan memberi ruang bagi kelompok ini. Sebaliknya, jika kelompok semacam ini dihilangkan atau dimusuhi gitu, maka pemerintah itu bisa jadi akan menjalankan kepemerintahannya dengan buruk karena tidak ada ruang check and balance. Nah, yang C ada birokrasi atau aldiwan. Birokrasi atau aldiwan adalah sekelompok orang yang bekerja untuk administrasi negara dan pelayanan publik dalam sebuah negara. Birokrasi ini dibentuk untuk memelihara hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak kesultanan yang menyangkut pekerjaan, harta kekayaan, tentara, dan pekerja yang mengerjakan tugas-tugas tersebut. Al-Ghazali menilainya sangat penting perannya, mengingat bahwa Al-Ghazali membagi kekuasaan pada 3 kelembagaan negara, yakni Majelis Musyawarah, Dewan Mahkamah, dan Dewan Menteri. Maka birokrasi merupakan kelompok kerja yang terbagi dalam 3 lembaga negara tersebut. Menurut Al-Ghazali, kepala negara dapat dikenal baik namanya dan semakin tinggi kehormatannya karena adanya peran seorang wazir atau menteri yang tergolong baik, sempurna, dan adil. Seorang wazir atau menteri adalah seorang birokrat yang bekerja di lingkungan birokrasi. Ia adalah pimpinan birokrasi yang bekerja dengan sekelompok orang yang disebut pegawai kepemerintahan. Di satu sisi ia adalah pemimpin di dalam kelompok kerja, di sisi lain ia adalah pembantu kepala. Al-Ghazali itu berpandangan bahwa birokrasi yang baik adalah birokrasi yang mengedepankan pelayanan kepada publik yang baik. Barometer pelayanan yang baik itu bisa tercipta apabila birokrasi tersebut memiliki keterbukaan atau transparansi, al-syafafiyah, efektif, al-fialah, efisien, al-kafaah, kesetaraan, al-musawah, dan berorientasi ke depan, himmah al-aliyah. Nah, Al-Ghazali berpandangan bahwa birokrasi yang baik adalah birokrasi yang mengedepankan pelayanan kepada publik yang baik. Barometer pelayanan yang baik itu bisa tercipta apabila birokrasi tersebut memiliki keterbukaan atau transparansi. Al-syafafiyah, efektif al-fi'alah, efisien al-kafaah, kesetaraan al-musawah, dan berorientasi kepada kedepannya himmah al-aliyah. Yang pertama, kita jelaskan tentang transparansi. Dalam pandangan Al-Ghazali, transparansi atau keterbukaan tidak hanya terkait dengan informasi dan pelayanan publik. Transparansi juga terkait dengan keterbukaan atas pendapat keuangan yang diperoleh pemerintah. Al-Ghazali memandang bahwa semua pejabat negara dan kepemerintahan harus memiliki sifat amanah dan keterbukaan. Sifat ini menurut Al-Ghazali adalah moral politik dan bukan prinsip politik.
sebab dia memandangnya sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh masing-masing petugas kepemerintahan, supaya berlaku jujur di dalam menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya. Yang kedua ada efektif. Sebuah kepemerintahan haruslah dijalankan dengan efektif. Yang dimaksud efektif ini tidak tepat sasaran yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Birokrasi itu harus berjalan efektif. Al-Ghazali menyebutkan bahwa seorang pemimpin dalam sebuah kepemerintahan tidak sepatutnya menghambur-hamburkan waktu dengan percuma. Dia tidak sepatutnya sibuk terus-menerus dengan bermain catur atau halma, meminum khamar, bermain bola, dan memancing ikan. Sebab semua itu dapat menghalangi dirinya untuk mengurus persoalan rakyat. Setiap pekerjaan memerlukan waktu. Jika waktunya telah habis, maka keuntungan akan berubah menjadi kerugian. Artinya, jika seorang pemimpin, pejabat, maupun pegawai kepemerintahan suka berleha-leha dan santai ketika jam kerja, maka sama artinya ia bermaksud membuat rugi negeri ini. Karena mereka digaji oleh negara untuk bekerja dan bukan untuk main-main. Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa sebaiknya dalam bekerja harus bisa mengatur waktu antara saat bekerja dengan istirahat. Yang ketiga ada efisien. Dalam mengelola pemerintahan, hendaknya juga dijalankan dengan efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Yang keempat adalah kesetaraan. Bagi Al-Ghazali, sikap kebersamaan dalam birokrasi antara para pejabat dengan pegawai maupun antara birokrat dengan rakyatnya akan tercipta manakala kedua pihak itu mengedepankan nilai-nilai kesetaraan. Sikap egaliter harus dimiliki oleh seorang kepala negara dan aparaturnya. Kebersamaan yang dimaksud Al-Ghazali adalah rasa yang dibangun untuk mewujudkan negara yang sejahtera dengan melibatkan semua aspek warganya. Kebersamaan itu harus dibangun atas cinta dan kasih sayang. Yang kelima ada visi ke depan. Sebuah program birokrasi pemerintahan harus memiliki visi ke depan atau himmah al-aliyah. Pemimpin dan pejabat teras negara harus memikirkan bagaimana caranya agar negara dapat menyejahterakan rakyatnya itu untuk jangka panjang, tidak hanya target-target yang jangka pendek. Yang bab 4D ada pelayanan publik atau wisarah al-ammah. Bagi Al-Ghazali, negara berdiri bertujuan untuk memakmurkan dan menciptakan keadilan bagi rakyatnya. Untuk dapat memakmurkan rakyatnya, para penguasa, pejabat, hingga pegawai negeri harus melayani rakyat, bukan ingin dilayani. Konsep kepemerintahan yang digagas Al-Ghazali adalah bentuk negara yang melayani khidmat. Al-Ghazali mengingatkan bahwa kemiskinan yang terjadi suatu negara adalah akibat kurang baiknya layanan publik. Layanan publik yang tidak baik mengakibatkan penurunan ekonomi secara umum, penurunan basis pajak, kemerosotan lebih jauh, serta potensi timbulnya para pencari untung yang mengeksploitasi orang miskin. Bab 4E ada etika kepemerintahan atau siasat akhlak. Sebelum menjelaskan tentang etika kepemerintahan, terlebih dulu dijelaskan tentang perbedaan antara etika moral, akhlak, etiket, dan adab. Secara sederhananya, etika dapat dikatakan sebuah kajian tentang moralitas, the study of morality. Etika secara etimologis memiliki makna yang sama dengan moral, tetapi secara terminologis, etika dalam posisi tertentu memiliki makna yang berbeda dengan moral. Sebab etika memiliki 3 posisi, yakni etika sebagai sistem nilai, kode etik, dan filsafat moral. Sementara akhlak berasal dari bentuk jamak bahasa Arab khuluq, yang berarti suatu sifat permanen pada diri orang yang melahirkan perbuatan secara mudah tanpa membutuhkan proses berpikir. Nah, definisi lainnya itu dari akhlak adalah sekumpulan nilai-nilai yang menjadi pedoman berperilaku dan berbuat akhlak, juga secara singkat diartikan sebagai budi pekerti atau perangai. Jadi bisa disimpulkan bahwa etika merupakan ilmu moral atau ilmu akhlak yang mengindikasikan hal-hal pratindakan yang berupa pengetahuan serta pemikiran tentang hal atau tindakan baik dan buruk. Sedangkan etiket dan adab merupakan pengejawantahan praktis dari etika, moral, dan akhlak. Jadi di sini ada bab 5, prinsip-prinsip good governance. Artinya yang pertama ada sesuai kompetensi atau kafaah. Nah, menurut Al-Ghazali, para penguasa atau pemerintah harus memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang mereka emban. Yang disebut kompetensi adalah bekerja dengan baik sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Dengan kata lain, seorang bekerja sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Nah, yang disebut kompeten dalam pandangan Al-Ghazali ini adalah orang yang bekerja sesuai dengan kapasitas atau keahliannya dan sesuai dengan bidangnya. Ada 2 indikator yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin, pejabat, maupun pegawai yang dapat bekerja dengan kompeten. Pertama, pejabat dan pegawai yang kompeten memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya. Kedua, seorang pemimpin, pejabat, dan pegawai pemerintahan yang kompeten pasti tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, berikut ini adalah prinsip-prinsip kompetensi sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Pertama, ada kepala kepemerintahan atau khalifah. Secara garis besar, Al-Ghazali menyebut ada 4 kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang kepala negara yang baik. Pertama, menjauhkan orang-orang dari pemerintahannya.
Kedua, membangun negeri merekrut orang cerdas dan potensial. 3. Menghalangi orang tua dan bijak. Keempat, melakukan uji coba dan meningkatkan kemajuan negara dengan melakukan penertiban dan pembersihan terhadap segala tindakan kejahatan. Nah, keempat kewajiban ini hendaknya diperhatikan betul bagi seorang kepala negara. Yang nomor 2 ada menteri atau wazir. Al-Dashir Ibnu Babik pernah ditanya oleh Al-Ghazali, siapa yang paling layak menjadi pembantu kepala negara? Jawabannya, seorang menteri yang cerdas, teguh dan dapat dipercaya dan pandai mengatur atau tadbir, agar dengannya itu ia dapat mengatur urusan negara beserta kepala negara dan dapat memberi saran atau petunjuk kepadanya dengan kemampuan yang dimiliki. Ketiga ada sekretaris atau katib. Menurut Al-Ghazali, seorang sekretaris fungsinya di dalam kepemerintahan tidaklah memiliki politik. Ia adalah pemegang administrasi kepemerintahan yang memiliki dua fungsi utama, yakni pelaksanaan politik negara dari atasannya. Misalnya itu seorang kepala negara, menteri, kodi, aparatur yang menjalankan mesin pemerintahan. Hakim atau kodi. Hakim atau kodi adalah orang istimewa karena dia bagus memutuskan perkara atau sengketa. Al-Ghazali menyebutkan bahwa dunia peradilan merupakan tugas yang paling berat. Yang kelima ada tentara atau jundiyah. Tentara dalam suatu negara berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tentara yang profesional harus mengabdikan dirinya itu untuk negaranya dan bukan untuk satu golongan, kelompok, keluarga maupun diri kita sendiri. Yang keenam adalah pegawai negeri. Al-Ghazali mengirim surat kepada Nizamuddin Fahlumu yang baru saja dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Sultan dalam beberapa karyanya. Al-Ghazali sebagai Perdana Menteri Al-Ghazali itu menyebut beberapa bagian kepegawaian yang umum ada di dalam satuan kerja kepemerintahan, yakni pertama, bandara atau khazim, kedua, pegawai pemungut pajak bumi, ketiga, pegawai personalia, atau HRD Farid, pegawai kepemerintahan yang satu ini bertugas untuk menangani persoalan kepegawaian. Bermabe ada berlaku adil. Menurut Al-Ghazali, Allah telah memilih dua kelompok istimewa di dunia ini. Pertama, para nabi dan rasul. Kedua, Allah memilih dari hambanya itu menjadi penguasa agar mereka itu dapat menjaga umat manusia yang lain di mana kekuatan mereka itu menjadi bumerang kehancuran. Al-Ghazali seperti yang dikutip oleh Zainal Abidin Ali Nafsu yang termasuk para kepala negara, pejabat hingga pegawai kepemerintahan terbagi pada 3 tingkatan. Hub al-istilah pertama. Hub al-istilah adalah nafsu ingin menaklukkan atau nafsu ingin memiliki kebesaran dan keterbukaan dan kehebatan, baik dengan ilmu pengetahuan, dengan kekuatan materi dan menaklukkan hati mereka. Kedua, ada hub al-istilah. Hub al-istilah adalah nafsu ingin menaklukkan atau nafsu ingin memiliki kebesaran dan kehebatan, baik dengan ilmu pengetahuan, dengan kekuatan materi, dan menaklukkan hati manusia. Yang kedua ada hub al-istilah. Hub al-istilah adalah nafsu ingin menundukkan orang lain. Artinya, seorang pemimpin selain menunjukkan kemampuannya, kehendaknya, kehebatannya, seorang pemimpin setelah menunjukkan kemampuannya itu, kehebatannya dalam penguasaan ilmu, kekayaan, dan peminat. Maka dia itu akan berusaha agar segala sesuatu itu akan tunduk di bawah pemerintahannya, sehingga tidak boleh ada seorang pun yang dapat mencegahnya dan menyayanginya. Ketiga yaitu taksis. Taksis adalah nafsu meminta hak prerogatif. Ada hub al-istibdad. Hub al-istibdad adalah nafsu untuk memenang seluruh kekuasaan di tangannya atau otoriter. Dengan keistimewaan tersebut maka nafsu kekuasaan tersebut akan naik menjadi hub al-istibdad. Bab 5 ada gaya hidup sederhana atau basato. Al-Ghazali menyebut 3 penyebab moralitas kerusakan negara. Pertama, syahwat yang menyesatkan seorang ke arah kegiatan yang tidak sehat atau tidak bermoral. Yang kedua, ada amarah yang menghasut seorang itu untuk membunuh. Dan yang ketiga, ada keserakahan yang melibatkan ketidakjujuran atau korupsi. Bab 5 yaitu ada berperilaku jujur atau amanah. Kata amanah ini berasal dari kata bahasa Arab yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Amanah itu berarti kejujuran atau hal yang dapat dipercaya. Lawan dari amanah adalah khianah atau tidak bisa dipercaya. Orang yang dapat dipercaya disebut amin atau umanah, yang lawannya pengkhianat atau khoin. Yaitu bab 5 ada lagi ya, rendah hati dan tulus atau tawadu wa ikhlas. Al-Ghazali menegaskan pentingnya seorang penguasa dan pejabat pemerintah agar memiliki sifat rendah hati atau tawadu. Ia menyebutkan bahwa bukanlah keperkasaan. Bab 5 ada lagi yaitu bertindak responsif atau istijabah.
Seorang penguasa dan pejabat dalam sebuah kepemerintahan harusnya memiliki daya tanggap yang baik atau responsiveness yang baik atas apa yang terjadi di tengah rakyatnya. Angkatan bersenjata yang bisa menyelamatkan suatu negara dari kehancuran, tapi pengabdian yang rendah hati dan rajin dari hati yang murni, yang bisa sepenuhnya itu mencairkan kekuatan-kekuatan kegelapan dalam segala bentuknya, dan membangun suatu negara Islam baru yang merdeka dan makmur. Yaitu bab 5 ada lemah lembut kepada rakyat. Nah, Al-Ghazali melarang keras seorang pegawai kepemerintahan yang suka marah-marah apabila ditemui rakyatnya. Karena sikap marah dan menyimpan kemarahan adalah bencana dan malapetaka akal pikiran. Seyogyanya, seorang pejabat itu memiliki pemaaf, pemurah, dan santun. Orang yang menyombongkan dirinya di atas dunia ini adalah orang yang rendah. Orang-orang kaya yang sombong, maka sebenarnya ia miskin. Penguasa, pejabat, dan pegawai yang sombong sebenarnya ia melarat. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya bedah buku Al-Ghazali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.